Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Jamilah Nasution beserta kawan-kawan seperjuangan. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan memasuki pada sesi presentasi. Di sini kami akan membawakan materi aspek psikologi skala kecemasan. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Asfia Mauliza. Yang kedua ada Maya Safrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari atribut. Nah, atribut merupakan karakteristik yang dimiliki individu atau objek yang bersifat psikologis maupun fisiologis. Atribut psikologis sendiri dapat diartikan sebagai suatu konstruk teoritis yang ada secara hipotetik dan dikonsepkan guna mendeskripsikan dimensi psikologis yang ada di dalam diri individu. Ada berbagai macam variabel psikologis seperti kecemasan, harga diri, motivasi, dan semacamnya yang termasuk ke dalam konsep atau konstruk hipotetik yang dirumuskan untuk menjelaskan fenomena psikologis yang terjadi pada diri manusia dan hubungannya dengan variabel-variabel lainnya. Di sini kami akan mencoba menggunakan salah satu variabel atau atribut psikologi, yaitu kecemasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kecemasan. Jadi, kecemasan adalah kondisi psikologis seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir ini adalah kondisi ketika ia mengkhawatirkan akan sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Kecemasan berasal dari bahasa Latin anxious dan juga dari bahasa Jerman ans, yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dari rangsangan fisiologis. Kecemasan juga merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan seseorang, baik dari tingkah laku normal maupun tingkah laku tidak normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek kecemasan. Devin Baker dan Hazels dalam Register pada tahun 1991 mengemukakan bahwa sumber kecemasan itu meliputi dalam tiga hal. Yang pertama itu ada kekhawatiran atau worry, yaitu pikiran negatif tentang diri sendiri, seperti perasaan negatif bahwa ia lebih jelek daripada dibandingkan dengan teman-temannya. Dari aspek ini muncul indikator perilaku. Ada 3 indikator perilaku. Yang pertama yaitu mampu mengendalikan kekhawatiran yang ada dalam dirinya. Yang kedua itu mampu mengontrol rasa takut yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga mampu mengungkapkan pendapat atau pemikiran yang jelas. Selanjutnya dalam indikator perilaku ini ada 4 item pernyataan, yang 2 itemnya bersifat favorable dan 2-nya lagi bersifat unfavorable. Yang favorable ini item pernyataan yang positif dan unfavorable ini sebaliknya. Selanjutnya ada aspek gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas. Di sini gangguan ini merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas. Indikator perilakunya ada 3 juga. Yang pertama yaitu mampu mengerjakan tugas dengan baik. Yang kedua mampu memahami dan mengenali berbagai hambatan yang ada. Dan yang ketiga mampu menunjukkan kepribadian yang baik, bersikap sopan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, aspek ketiga adalah emosionalitas atau emotionality, yaitu reaksi diri terhadap rangsangan dari saraf otonomi seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan juga tegang.
Indikator perilaku dari emosionalitas ini ada 3. Yang pertama, mudah terpancing emosi. Yang kedua, memotivasi diri. Dan yang ketiga, memiliki rasa empati. Selanjutnya, kami juga telah membuat lembar pengisian jawaban dari jawaban dari skala kecemasan yang kami buat, yang berjumlah 36 butir pernyataan dengan 4 pilihan jawaban. Yang pertama ada SS, bila pernyataan skala sangat sesuai dengan keadaan Anda atau kenyataan. Dan yang kedua ada S, bila pernyataan skala sesuai dengan keadaan atau kenyataan. Dan yang ketiga ada TS, yaitu bila pernyataan skala tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang Anda alami. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada STS, bila pernyataan skala sangat tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang Anda rasakan. Untuk penilaiannya, pada item favorable, jawaban sangat sesuai atau SS itu skornya 4, sesuai atau S itu 3, tidak sesuai atau TS itu 2, sangat tidak sesuai atau STS itu 1. Sedangkan untuk item unfavorable, jawaban SS atau sangat sesuai skornya itu 1, sesuai atau S itu 2, tidak sesuai atau TS itu 3, dan sangat tidak sesuai atau STS itu 4. Bobot dari setiap aspek, aspek pertama kekhawatiran kami memberikan bobot 35%, bobot kedua gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas kami memberikan bobot 30%, dan yang terakhir emosionalitas kami memberikan bobot 35%. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.